Ya Habibi ya Muhammad ولجميع ولدي وذريته وشعبا وربه وغفر جميع الملائكة المقربين بالرضا والمهدسين القرآن وساد سوريا الله بالإيمان وبالإيمان خصوصا العروس في الشعب القدير الذي في سكن خالد حسن وسلم وسمع مدارس ابن عبد الأكرم بين الكبير الشعب والكبير وسمع محمد بن عمر البدري وسيد بن المصطفى وسعد بن عبد الله البدري شاور عبد الله وسمع سيد زكريا البدري وسيد اسماعيل البدري سيد محمد زيد بن عبد القادر البدري وعلمنا واستهدنا ودرسنا جميع والدينا جميع أولادنا جميع والمسلمين والمسلمات شيئا لله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم الذي فتح الكتب ويكتب عددنا بدين ودهر الداخل رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك رحمة بالدين والمرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. Makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muqsitu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, angka 86. Al-Muqsitu artinya dialah Tuhan. Al-Muqsitu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, angka 86. Al-Muqsitu artinya dialah Tuhan yang menganjurkan bagi orang-orang yang dizalimi, yang menganjurkan bagi orang-orang yang dizalimi agar memaafkan orang-orang yang menzalimi. Nah, itu sini yang menganjurkan, mati aja orang yang dizalimi. Orang yang menzalimi itu dimati. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan namanya Al-Muqsit ini mah insafakan orang yang dizalimi agar memaafkan orang yang menzalimi.
dan mengiming-imingi hadiah yang sangat besar kepada orang yang dizalimi itu apabila ia mampu memaafkan orang yang menzalimi. Sewaktu Rasulullah SAW duduk situ, tiba-tiba beliau tertawa sendirian sehingga kelihatan gigi-gigi beliau. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang berada di samping Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa yang membuat engkau tertawa? Kenapa minta warihin wa Rasulullah? Kenapa pian tertawa?" Ujar Sayyidina Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Nah, ada dua orang dari umatku. Satu orang yang dizalimi, saikong orang yang menzalimi. Yang dizalimi dan yang menzalimi, kedua-duanya nanti bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dizalimi berkata, wahai Tuhan, ambilkan kezalimannya itu untukku. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada yang menzalimi, wahai orang yang menzalimi, engkau bayar kebaikan-kebaikan engkau kepada orang yang engkau zalimi. Lalu kata yang menzalimi, wahai Tuhanku, aku kada punya apa-apa lagi. Nah, belum bisa apa-apa lagi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada yang dizalimi, ini sudah kada bisa apa-apa lagi untuk membayar lawan ikam. Kata yang dizalimi tadi, kalau inya kada bisa membayar, ambilkan dosa-dosa ulun untuk ditanggungakan kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW menangis dan beliau berkata, hari itu adalah hari yang sangat besar. Pada hari itu semua orang berhajat kepada orang yang mau menanggung dosa ini, sebagaimana dijelaskan dalam Quran bahwa pada hari itu seseorang lari daripada saudaranya, seseorang lari daripada ibunya, lari daripada bapaknya, lari daripada istrinya, lari daripada anaknya, karena takut kalau mereka menuntut kepadanya. Bukan bertahan. Kalau ada yang menuntut ketemu bini buka, nah di dunia ketemu bini meragap, di situ buka, ketemu anak buka. Kalau nah takutan kalau mereka ini menuntut lawan inya. Pada hari itu hanya satu yang kada lari, yaitu junjungan kita Rasulullah SAW. Itu benar ada lari, nalanya bukan. Di waktu nabi-nabi berkata nafsi ujarlah, jadi nabi nafsi, para nabi ini kayak itu bukan deh. Antar bahasa kita tuh diriku, aku gen lima pajuakah, aku gen kayak itu. Rasulullah SAW berkata, akulah yang akan memberikan syafaat. Lalu dia Nabi, ana laha. Aku yang beri syafaat. Sesudah Rasulullah diberi izin memberi syafaat, barulah manusia tenang bertahan, tidak berlari-lari lagi melihat saudaranya. Bahir Nabi, akulah yang memberi syafaat, hanya ranai bertahan yang lainnya. Kada buka menghindar lagi tak. Ini bukahan kita masing-masing bukahan. Nah kemudian nabi-nabi diberi izin memberi syafaat, para wali diberi izin beri syafaat, para syuhada diberi izin beri syafaat.
para orang salihin diberi izin juga memberi syafaat. Nah, jadi kena nabi, aulia, syuhada, orang saleh. Ada yang diberi izin memberi syafaat untuk 2 orang. Ada 2 ikung aja. Ada yang diberi izin untuk memberi syafaat untuk 3 orang. Ada yang diberi izin memberi syafaat untuk 5 orang. Ada yang berdua, bertiga, berlima, terkandung kedudukannya, tergantung kedudukan si orang ini tadi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada orang yang dizalimi, "Ya Tuhan, nang dizalimi nih, hambaku nang dizalimi." Coba kita melihat ke atasnya. Setelah ia menoleh ke atas, ia berkata, "Wahai Tuhanku, aku melihat di sana, ada kota yang dibuat daripada perak dan gedung-gedungnya daripada emas yang ditata permata." Mau gedung-gedung itu emas, permata, berlian. Itu untuk nabi siapa? Segan nabi siapa itu? Dan untuk siddiq siapa itu? Terus ada nabi siapa itu? Dan untuk siddiqin siapa itu? Lalu firman Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala itu untuk orang yang memberikan harganya. Siapa yang punya harga untuk memiliki itu? Ini orang yang menukar harganya. Engkau punya harga untuk memiliki itu ya Tuhan. Orang yang dizalimi tadi, ujar Tuhan, ikan itu memiliki harganya untuk mendapat itu, untuk memiliki nang gedung-gedung tadi, nang bertahtakan emas, permata, ikan ada bisa harganya minta. Lalu ujar si orang yang dizalimi tadi, ya Allah, dengan apa ulang kami dapat memiliki itu? Ujar Allah Ta'ala, apabila engkau memaafkan saudara engkau ini, engkau berhak menempati kota yang indah itu. Bila ikam memaafi saudara ikam buat zalim ikam dapat ini, menempati kota yang indah itu. Inilah al-muqsitu ngarannya. Dengan namanya ini Allah islah, membagusakan antara 2 orang yang bermasalah atau 2 orang yang bermusuhan. Dan Allah memberikan hadiah kepada orang yang mau memaafkan orang yang menzalimi. Namun Allah pada mewajibkan untuk memaafkan. Kata Allah, kadang-kadang puja Tuhan, harga ikan untuk awal dapatkan mahribe itu mendapatkan gedung-gedung yang emas bertahtakan permata dan berlian itu beri maaf kepada orang yang menzalimi ikan. Tapi Tuhan gak cuma wajibkan memaafkan itu tadi. Cuma bila kita beri maaf lawan orang yang menzalimi kita tadi tuh kena di sana. Ini dapat itu sudah artinya menukar harga gedung itu tadi. Memang di akhirat itu dalam hikayat disebutkan ada kena amal kebaikan seseorang itu kada kau ditarik untuk mengganti kezaliman yang ia lakukan kepada orang lain. Amal apa ini? Puasa. Puasa. Amal puasa, amal lain tuh yang ada ganjarannya sembahyang, sedekah, apa di amal kebaikan yang lain tuh ada ganjarannya, ada nominalnya, ada batasan anuannya, pahalanya. Tapi kalau puasa, as-saumuli ujar Tuhan, puasa itu untukku, wa ana ajizibi, dan aku nang membalas orang yang berpuasa gitu. Jadi balasan pahalanya itu Allah ini.
Nah dari inilah ujar ulama sebagian berpendapat, inilah kena amal kebaikan orang nang menzalimi itu ada ditarik untuk kebaikan orang, nah untuk diberikan kepada orang nang inya zalimi. Nah, karena ini sunnah, karena ini adalah ujar bahasa kita apa ngarannya itu perisai anuannya. Nah ini menurut sebagian ulama. Jadi ada yang kalau ditarik kena kebaikan hamba tadi, nang orang zalim tadi itu puasa. Tapi tadi di sini kan disebutkan memang kan wajib memaafkan gitu. Tapi bila memaafkan maka dapat itu tadi. Nah gadung-gadung itu tadi. Maka gedungnya emas, bertahtakan permata, sampai orang yang dizalimi tadi bertakut, ampun Nabi siapa nih itu, ampun Siddiqin siapa nih ini, nah aja Nabi kata, ampun orang yang mau memaafi saudaranya yang menzaliminya, itu harganya, tebusannya, artinya muninya tuh orang nih dizalimi lalunya beri maaf tuh sudah diberi Tuhan gitu. Nah gadung-gadung gitu. Nah kemudian inilah al-moks itu dengan namanya ini Allah mengislahkan antara dua orang yang bermasalah atau bermusuhan, dan Allah berikan hadiah kepada orang yang mau memaafkan orang yang menzalimi. Namun Allah kadang mewajibkan untuk memaafkan. Boleh saja orang yang dizalimi itu kadang memaafkan yang menzalimi. Namun yang lebih afdal adalah memaafkannya. Dan ada pilihan juga di akhirat. Ayo ya, maafkan, adakah? Dan Tuhan kan wajib kadang mewajibkan memaafkan tadi. Nah, ada 4 golongan manusia dalam menyikapi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Moks itu ini. Mereka adalah satu. Ada manusia-manusia yang memaafkan orang yang menzalimi dirinya. Ada manusia yang kayak ini. Nah, baik menzalimi pada dirinya, menzalimi pada hartanya, menzalimi pada keluarganya, atau apa saja yang berhubungan dengannya. Nah, ada orang yang kayak ini, dirinya dizalimi, dihantam, dipukul, kadang lainnya maafi aja. Nah, hartanya diambil, dicuntan, dirampok, ditipu, maafi ya. Nah, kalau warganya dihina, dicaci, direndahkan, macam-macam. Atau kehormatannya dia maafin jadi aku lain tukang ulahinya pengijazahnya, aku lain tukang ulahinya mengulahinya aja memaafi dunia tersalah, aku ini mulah pada. Nah tuh orang bersifat hilim sampai ini, orang salah tuh dimaafin di sini. Nah ada lagi golongan manusia. Nah ini dalam menyikapi nama Allah al-Muqsid nih. Nah ada orang-orang yang hanya bisa memaafkan orang yang menzalimi dirinya dan pada hartanya saja. Ini kawannya memaafkan orang yang menzalimi dirinya, menzalimi hartanya aja. Ada yang di atas tadi dirinya, hartanya, keluarganya, akuanya nunggu hubungan lawannya, lengkap nih paling atas tadi. Ada ini yang lawan, nah lawan dirinya, lawan hartanya aja, 2 butingnya aja. Tapi memang keluarganya kalau bisa. Ada manusia yang kayak ini. Yang ketiga ada lagi orang yang hanya mau memaafkan jika nang dizalimi itu pada dirinya dengan digibah atau difitnah. Namun kada memaafkan kalau menzalimi dirinya pada hartanya. Adam dulu
mun perkara kemang gibah undang mempitnah undang aku relakan aja. Tapi masalah hutang mana kawan masalah manipu udah kawan dari mana kayaknya ada sing bayaran hutang ya kayaknya dulu aku ada kau maafin ada manusia nang kayaknya. Nah berarti 3 golongan darah. Nang keempat ada lagi orang nang kadang mau sama sekali memaafkan orang nang menzalimi, baik dia zalimi pada dirinya, hartanya atau keluarganya, ia tetap minta dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menzalimi dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memang kadang mewajibkan untuk memaafkan. Ini makanya dakwatul mazlum itu mustajab. Doanya orang yang kana zalim itu mustajab. Nah, bisa berdoa nang kada-kada tuh tersumbayat tuh nang zalim. Nah, makanya menzalim nih kan kadanya lawan harta benda saja, lawan diri saja. Nah, kehormatan pun bisa, keluarganya pun bisa. Jangan dikira nyaman. Nah, jadi kalau yang berkaitan lawan dirinya, hartanya, ini kali papanya. Tapi masalah berkaitan lawan menzalimi orang lain kali bisa aminya mentoleransi itu. Karena masing-masing individu ada yang bisa orang lain itu memaafkan, ada yang kali bisa. Nah, ketika ini kali bisa memaafkan maka jangan dipaksa. Gitu. Nah, ketika ini aku aja memaafkan, nah itu syukur alhamdulillah. Tapi tadi Tuhan kadang mewajibkan memaafkan tadi. Nah di situ kena kehadiran Tuhan. Nah semua golongan dari nang 4 ini, 4 kelompok ini adalah ada para wali yang mendudukinya. Ada para wali yang mendudukinya. Terserah kita mau mengikuti nang mana nang kita mau. Semua anak ke-4 golongan manusia ini ada wali yang mendudukinya 4 mana. Nah, karena semua kelompok itu ada salah, hanya keabdalannya saja yang berbeda. Abdalnya saja yang berbeda. Nah 4 ini ada salah. Orang karena zalimi mau salah. Nah, ini kadang mempapakan hak inya. Akhirnya punya hak. Ada memaafkan tuh punya hak. Nah, lalu ada yang membujuki maafi halah karena bisa ini. Kalau kau dipaksa, ini ada walinya sudah masing-masing nih. Nama dudukin ini ada wilayah masing-masing wali. Ambarat kalau lah. Makanya ujar Nabi, ittaqu da'watan mazlum, takuti oleh kalian doanya orang yang kana zalim itu. Hati-hati. Karena kada ada hijab bainahu wa bainallah, kada ada hijab antara inya dan Allah. Doanya mustajab. Nah, walau karena kafiran tuh, walaupun orang itu orang kafir. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muqsitu bahwa adalah ia menjadi orang yang mendamaikan antara orang yang bermasalah atau bermusuhan. Mendamaikan orang yang sedang dalam perkara adalah merupakan fadilah yang sangat besar dalam amal dibanding amal-amal lain. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya, maukah kalian aku kabarkan sesuatu yang terlebih afdal daripada puasa, lebih afdal dari sholat sunnah, lebih afdal daripada sedekah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yaitu islah atau mendamaikan di antara orang-orang yang bermasalah apabila mereka sudah saling memutuskan hubungan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya, paling afdal manusia di sisi Allah pada hari kiamat, pahalanya adalah orang yang paling berguna bagi manusia lainnya di dalam dunia.
khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu orang yang memberi manfaat lawan manusia lainnya. Adanya nama nabur mudarat Pak. Nah, wa syarran nas, seburuk-buruk manusia orang membelah pecah umat, orang yang memecah belah saudara. Ini seburuk-buruk manusia. Ada hadis lain tuh, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa sa'an nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Nah, paling baik manusia itu orang yang panjang umur. Nah, umurnya panjang, gawiannya baik. Paling jahat manusia itu umurnya panjang tapi dia jahat gawiannya, itu paling buruk manusia. Panjang umur jahat gawian pula. Mendamaikan orang yang sedang dalam perkara adalah merupakan fadilat yang sangat besar dalam amal dibanding amal-amal lain. Tadi dah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya paling afdal manusia di sisi Allah pada hari kiamat pahalanya tadi orang yang paling berguna bagi manusia lainnya di dalam dunia. Orang yang paling dekat di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang suka mendamaikan di antara orang yang bermasalah. Yang paling afdal lagi jika kita mendamaikan orang yang bertengkar, orang yang berkelahi, yaitu kalau mereka mampu mengiming-imingi mereka dengan sesuatu pemberian. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiming-imingi dengan hadiah yang besar bagi orang yang mau memaafkan, bagi orang-orang yang menzalimi. Nah ini presiden, bila ikam berakuran kada bakal lahian lagi, udah beri duit. Nah, nang menzalimi udah beri duit 10 juta, nang dizalimi udah beri duit 20. Ayo, awal ada pihak. Udah nggak 10 juta, gue nang dizalimi. Aku nanya ulun aja, nih itu kan. Kalau bisa aja sih, ini harus kedua-duanya. Amun ikam aja nang diberi, nang menzalimi tadi kan ada diberi. Nah, berarti ikam aku berdamai, nang menzalimi Pak, aku kada tahu di nolak aja. Yuhak juga. Asalnya mapakan ulun aja, nanti beri di duit 20 juta. Sekali tamparan aja. Umat aja. Tampar pacul ku biasa itu luput jurang kita menampar keluarga nopong luput ku jatuh pacul ku biasa dinda. Ini banget benar menabungan ini orang ini udah pintar pulang tahu pada kada boleh itu lawan keluarga bagi orang tua. Seorang anong keluarga pulang. Nah mantap seorang anong nang Tuhan berjalan sudah nang tamala tahundur kupiah tahiring sudah berwalan lawan seorang naik darah mantap lawan keluarga tadi. Keluarga kopiah itu miring pak menghantam tampilin pacul kopiah itu orang luput pangikam Tuhan ini luput pangikam Tuhan luput nama kamu ya pacul kopiah itu orang ada luput tuh ada anak gue di kemangka ini keluar bujur dari syariat Nabi. Ada Bapak. Kemudian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aja udah. Adalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang maksudnya tiap-tiap dusta ditulis atas manusia
kecuali dusta antara dua orang Islam atau mendamaikan antara keduanya. Ini kali ditulis dusta nangka ini, karena tujuannya hendak mendamaikan. Ini misalnya nang bini bulik kan kuitannya, nang laki bulik juga kan kuitannya. Biasanya nang anu kayaknya ngatuh ada mau itu nah sayap boleh kodok kuitannya, hukum boleh kamu kuitannya. Ada kalau apa yang bakal lahir ya salah paham aja ya. Kalinya salah paham buju dari memaham cuma mau kepada dari menjelang ini kalinya salah kalau memaham buju aja. Nah bisa salah paham nih kayaknya nih. Namun angka ini ujar udah ini lebih bagusan pun. Lalu ujar kalau aku yang mama berusaha menyari hati akan supaya berukunan pulang anak buah pian ini. Ayo ya, meminta undang anak pecah belah dalam rumah tangga. Tangga itulah si dari wadah biniannya dulu. Pandirinya, pandai. Nah, masalahnya kan kalau berkumpul lagi, kayak ini. Nah, kami tidak tahu kisahnya. Ini tuh melakukan pada saya benar kayak ini. Oh, dusta tiba. Didustainya warak si biniannya tadi. Kurang itu pas penyayang benar, berikan benar bertanggung jawab benar. Kan tahu lah itu ini tuh menyediakan hadiah untuk ikan yang tersembunyi. Cuma ikan yang ada tahu. Cuma kena ikan dia bapak berkumpulan pulang hadiahnya tuh bak. Ikan ada menukar yang lain tuh bak. Nah tahunnya tuh sayang benar orang ikan. Cuma ini tuh mungkin nah menurut pendapat ikan salah itu menurut ikan itu salah. Tapi menurut inya itu ada. Kenapa? Inya hendak maulah kejutan aja sebenarnya kayak oh berdusta aja ini. Dan si beginiannya pada riwayat lakiannya ini desa mata keranjang bujuran ini ya bohong habis dipanggil dah balik padahin oleh nang keluarga dan sebagainya iya deh bujuran kayaknya tuh saya menikah cinta benar daripada hanya laku nangka itu iya deh gitu aku nikah apa katanya nah ini aku nyaman aja ada aku masalahnya itu salah tuh apa kan aja tapi kan perlunya tahu oh kayak itu aja salah tahu lah nih bujuran kan anak maafin aku maafin tahu dah didustai tadi aku mau maafin tadi dustai supaya mau maafkan jadi biasanya kuitan pun bisa melakukan ini kepada anaknya demi utuhnya rumah tangga anak tulang kayak orang sekom deh kawan tulang kau udah lakiannya adik kan bini kamu tuh udah sayang banget dia wanita cinta dia masih wanita cuma ikan belum mengambil cuma buat pada aku mengambil maka jadinya berbeda dia kayak ini bini kamu aku mengambil nah aku datang nah tak kurang dan cukup sudah lawannya mau tuh ini padahal dia ngakun biniannya tadi ada yang nyuruh datang ke situ izin nah mengarang-arang bini kamu tuh nak minta ambil ya nah minta bawa boleh cuma ikan merah tahu oh masih ini mau ulah pandir lawan selalakiannya tadi akhirnya ujur dia pemahaman yang sana itu iya kalau percaya aku bukti akan datangnya mendatang tak boleh mau ngambil nih padahal perampok si di pulara dustai si di pulara dua bini ini pada tujuannya untuk memantukan tular nah berdusta nangka ini nah ini kan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi setiap dusta itu ada ditulis oleh
Allah. Tapi ada dusta ada ditulis ya, dusta untuk membaikkan orang yang bermusuhan tadi. Nah jadi ada berdusta yang dibolehkan tadi supaya orang kada bakal lahianan, supaya orang ampihan bermusuhan, boleh berdusta tadi. Kebalikan dari itu yaitu orang yang kadang mendapatkan buah keimanan dari nama Allah Al-Muqsit itu adalah orang yang suka namimah atau anjur atau di antara manusia. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya orang yang paling dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala orang yang berbolak-balik dengan anjur atau yang suka mencari-cari kesalahan orang yang bersih. Yang dilatar agar orang berlahi bisa benar ini bumuha dua apa? Mau apa sih disebutin? Mau sebutin? Akhirnya orang berlahi, maka keluarga orang terpisah gara-gara bedang sanak ranggang akhirnya gara-gara anjur atar langkah ini. Nah ini paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk pilar atau pokok daripada yang didakwahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mendamaikan orang-orang yang bermusuhan. Kalau manusia suka mahasud, suka mengadu domba, maka ia adalah musuhnya. Nah, risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dimurkai oleh Allah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya la yadkhulul jannata namamu. Nah, kada masuk surga orang yang suka namimah anjur kata. Apabila ada orang yang datang kepada kita membawa kabar atau membawa berita dari teman atau musuh kita, maka sikap kita pada orang itu ada apa? Nih, ini adalah ada orang datang lawan kita membawa kabar atau berita dari kawan atau musuh kita. Nah, maka sikap kita lawan orang itu empat. Pertama, jangan langsung percaya dengan kabar yang dibawa orang itu. Dilumu-lumu dulu, jangan langsung ditakut, lalu di luar. Nah, karena orang yang membawa kabar itu adalah orang fasik. Nah, musuh seorang ini. Nah, bomohan dua tadi. Nah, ini orang fasik nanti ini, jangan langsung diterima. Nah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran bahwasanya jika datang orang fasik kepada engkau dengan membawa kabar atau berita, maka jangan langsung percaya. Ini Tuhan nyuruh. Nah, kedua, baik sangka dengan orang yang dihabarkan itu. Jangan berdesa ke itu deh, dia ini. Iya. Padahal menghabarkan ini belum tentu jujur. Nah, paham kan? Ini orang menghabarkan lawan di kita tentang orang lain. Nah, orang lain nih kayak ini buruk orang itu, atau berperilaku buruk lawan di kita. Nah, atau berperangai buruk lawan di kita, atau orang yang dihabarkan tadi perilakunya buruk, boleh sih menghabarkan ini, jangan berdasar percaya. Dan itu anuannya. Nah, tatap kita bersangka di hati kita baik dulu lawan orang, husnuzan dulu. Nah, husnuzan dulu sebelum melihat bukti nang pailit. Nah, yang ketiga, jangan meneliti atau mencari-cari sesuatu yang kada jelas. Yang kada jelas itu jangan dicari-cari, jangan diteliti. Namunnya jelas, ayo diteliti. Jelas kan? Nah, kada jelas yang diteliti. Kayak apa meneliti yang kada jelas? Nah, pahamlah. Jangan meneliti atau mencari-cari sesuatu yang kada jelas. Amun yang jelas, aja cari, teliti, jelas. Nah, yang keempat, jangan dihargai atau berterima
kasih dengan orang yang membawa kabar tersebut. Maka itu terima kasih ya berikan. Alhamdulillah ya aku tahu. Nah, kurang itu keburukan orang itu. Lalu saya terima kasih. Maha berakan ada bagus ini. Maka kita tadi disuruh berhusnuzan. Namun kita berterima kasih, berarti kita kan aja lagi berhusnuzan dengan orang yang dihabarkan pada baik tadi. Paham ya betul kita? Kayak tokah demi itu ada kali kalau. Sama terima kasih benar lah. Tak ada kemahbari. Bah aku ada tahunan sebetulnya itu tahu aja. Tak ada kemahbari aja. Nah, kita lagi nomor dulu. Tetap berhusnuzan dulu. Nah lalu tarite. Hanya sama tak ulun pun ada serta merta tuh. Nah, ada serta merta mengambil sebuah keputusan. Apapun perlu pertimbangan dan musyawarah. Jadi mendapat informasi yang kada benar, yang kada baik ya saudara. Bukan berarti bersuuzon dengan orang yang diinformasikan keburukannya tadi kada, tetap sangka baik dulu. Nah, lalu untuk mencari kejelasannya, karena ini udah jelas nih informasi ini. Nah, Mahabharata ini kada orang fasik. Nah, Mahabharata ini orang yang bisa dipertanggungjawabkan informasinya. Nah, kenapa? Karena Mahabharata kada singkong. Mahabharata misalnya berpuluh-puluh, kawaka kita mendapatkan dusta ke 10-nya. Nah, untuk meng-cross check kebenaran dari 10 informan ini, maka dipanggillah. Nah, atau dihadapakanlah. Imbah dihadapakan, nah, lalu ditanya, diinterogasi lah. Meneliti sebuah kebenaran. Akhirnya timbullah sebuah kebenaran itu dari sebuah penelitian itu tadi. Kalau sudah timbul kebenaran dari sebuah penelitian, nah apalagi tinggal mengambil sebuah keputusan. Dan sebuah keputusan itu bukan diambil atas hak pribadi perorangan. Itu kalau apabila permasalahan itu berkaitan dengan sebuah institusi, sebuah kelompok, sebuah jamaah, sebuah organisasi, sebuah perkumpulan, itu kan bisa memutuskan hak itu perorangan. Jadi harus musyawarah, mengambil mufakat, tujuannya untuk tidak salah di dalam mengambil keputusan. Keputusan orang banyak menetapkan, nah seperti ini, bismillah sudah, dan yakin itu adalah keputusan dari Tuhan yang harus diambil. Karena kita bukan mengambil keputusan atas berdasarkan emosi, berdasarkan kebencian, berdasarkan kamuaran kada, tapi kita mengambil keputusan itu berdasarkan keadilan. Nah ini yang harus dilakukan. Tapi bila berkaitan individu pribadi kita, jangan. Nah, ada apa nangka itu? Jadilah manusia pertama tadi. Biar inya dizalimi, hartanya dizalimi, keluarganya dizalimi, kehormatannya dizalimi, maapakan aja, itu paling baik sih. Ini level manusia paling topnya ini. Ada lagi manusia tadi kalau mau maapakan, kalau perkara dirinya dizalimi, hartanya dizalimi, kau aja mau maapakan. Tapi bila berkaitan dengan harkat martabat keluarga, ada kawan yang maaf. Nah ada orang yang kayak itu. Kan ada juga orang yang kau memahami, yang berkaitan dengan apa? Dengan individunya aja, dengan dirinya aja. Tapi hartanya ada bisa maafin. Nah terakhir kalau mau maapakan sama sekali, kan masing-masing ini ada. Karena Allah tadi kadang mewajibkan
memaafi orang yang menzaliminya. Tapi bila ia kau memaafi, diberi hadiah oleh Allah berupa gedung-gedung tadi. Nah, kayak itu juga kita menjadi orang yang iman dengan nama Allah Al-Muqsit. Apabila kita kawa menjadi orang yang mendamaikan antara dua kelompok yang bertikai dengan iming hadiah, itu baik, bagus, benar. Nah, kesimpulannya tadi, nah apabila ada orang yang datang lawan kita membawa kabar atau berita dari kawan atau musuh kita, maka sikap kita pada orang itu empat. Satu tadi, jangan langsung percaya kabar kita. Nah, yang kedua, baik sangka tetap lawan orang yang dihabarkan itu tadi. Yang ketiga, jangan meneliti atau mencari-cari sesuatu yang kada jelas. Yang keempatnya, jangan dihargai atau berterima kasih dengan orang yang membawa kabar tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan namanya Al-Muqsit, nah yaitu membujuk orang-orang yang dizalimi agar memaafkan orang yang menzalimi dan memberikan hadiah kepada orang yang dizalimi dengan hadiah yang besar apabila ia mau memaafkan. Orang yang benar-benar menerima dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Muqsit, hendaklah mendamaikan orang-orang yang sedang dalam perkara atau pertengkaran. Wallahu a'lam. Bismillah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, dosa suami kami, dosa anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, dalam beristighfar, dalam berzikir, dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami dan berkah kedua orang tua kami. Ya Allah, matikan kami berada dalam keadaan husnul khatimah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya